begini, nggak ada yang begini teman-teman. Tapi kalau aku dokter, kalian bukan dokter, aku ambil Subarasi, lalu aku bilang ini ada produk dari Jepang namanya Subarasi, kalian dengan Subarasi aja udah pusing, ngapain sih gitu loh. Terus aku bilang ada orang diabetes terbantu dengan produk ini. Emang kalian percaya? Emang kalian percaya? Tentu. Enggak akan percaya. Yang ada kalian akan buka Google, lalu kalian cari. Aku lagi ngomong di depan, kalian buka Google, buka AI, buka Gemini gitu. Jadi dicek, ini dokter goblok ini bener kan nih ngomongnya, cek dulu. Begitu ada yang salah sedikit aja, teman-teman, oke? Ya sedikit aja, maka semua usaha Anda untuk prospek dengan cara Subarasi ini akan batal dan gagal, oke? Paham sampai sini teman-teman? Paham? Oh itu maksud ibu edifikasi. Edifikasi itu ibu ceritain orang yang sudah sukses misalnya begitu. Maksud ibu itu? Prospek itu tujuannya apa tadi ini kan? Untuk membuat diri kita menarik. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Iya. Oke. Ibu ketemu sama Robi, ngobrol, Robi senang sekali sama ibu senang sekali sama dia. Akhirnya ibu pulang dan tidak join AEC. Nggak masalah teman-teman, ngerti ya? Kenapa? Maka ibu pulang, ibu akan ceritakan ke semua orang tentang Robi. Benar? Ya dong. Anak muda udah ganteng, baik, serius lagi kerjanya dan sebagainya. Walaupun ibu nggak join, oke, ibu bantu prospek tentang Robi, bukan tentang AEC. Oke, sampai sini nyambung teman-teman. Ya, itu yang penting. Jadi kalau kalian ketemu orang, kalian prospek, tujuannya supaya join sama Bapak, benar ya? Nah, kalau memang tujuannya join sama kita harus promosikan diri kita sebanyak mungkin supaya dia senang sama kita. Ini kan akan kebalik. Ketemu cerita segala macam yang menarik tentang AFC, ya. Akhirnya orang tertarik, tapi kita lupa cerita diri kita. Akhirnya dia join AFC, but not with you. Bukan dengan dirimu, oke? Dia bilang terima kasih ibu. Pulang ke rumah dia cari berita tentang AFC, dia tulis saja orang-orang yang sukses di AFC, keluar namanya termasuk namaku, dan dia akan join namaku, join nama Budi Darwin, join nama mungkin Yohanes dan sebagainya, bukan join nama kalian. Ngerti nggak? Nyambung nggak? Nyambung. So teman-teman di rumah latihan lah, bagaimana cara bikin diri kita menarik. Aku dulu diajarin leader besarku bicara di depan kaca, oke? Apa yang diperhatikan? Satu, intonasi. Kalau kalian perhatikan aku bicara, titik yang penting aku tekan suaranya, yang enggak aku datar aja. Itu caranya. Intonasi pengaruh sampai 60% untuk orang tertarik sama kita. Oke. Kedua, baru yang namanya body language. Body language itu kita kayak jadi kacanya dia. Jadi kalau misalnya aku tunjuk ini film handphone nih tentang gadget, aku taruh nih, ibu nonton, aku main handphone sendiri, udahlah. Nggak bakal dia join, karena dia tahu bahwa itu nggak penting. Jadi kalau kita memang suruh dia nonton, misalnya film tentang aku taruh sini, kita nonton bareng, ibu duduk, aku duduk juga, ibu ngerokok, aku ngerokok. Itu body language. Yang ketiga, yang paling penting adalah closing statement. Closing statement adalah pernyataan yang tidak pernah bisa dia lupakan. Misalnya nih, aku ketemu perempuan, kita udah tahu lah orang deketin perempuan tujuannya mau diajak ke kamar, mau ditidurin, ya, oke ya. Tinggal cara kita ngajak dia tidur ini beda-beda teman-teman. Kalau terlalu kasar, kita ditempelin orang, ngerti ya? Jadi kalau aku bilang sama perempuan selalu, aku bilang aku pengen ketemu bapak dong sama mama, aku pengen melamar kamu, terus aku tinggal. Kira-kira ini perempuan kebayang-bayang sama kita? Iya bu. Tapi kalau aku bilang kita makan steak yuk, dalam hatinya bangsat, perempuan mau tidurin gua, dalam hati dia tahu bu. Jadi nonton, nah udah lah. Tapi kalau kita ngomong bahasa begitu, dia akan mikir. Begitu juga kalau ibu jadi calon leadernya. Jadi ngomong itu harus supaya dia teringat terus sama Mbak Sylvia, sama Tata, sama Sri, sama Mbak Cimevi, sama Robi. Jadi harus dia ingat, wih gila ya, Mbak Sylvia dipukulin, jatuh miskin, ini segala tapi bisa sukses.
so gila loh. Kok ada perempuan kayak gitu? Wah, gua ikut dia aja deh. Misalnya gitu loh. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Di bahan ini ada yang mau nanya? Ada? Lanjut ya. Sekarang aku tanya sama kalian. Setelah kalian prospek, bagaimana cara kalian men-follow up-nya? Biasanya gimana? Pertama, waktunya. Berapa lama? Ada yang disebut golden moment, ingat? Golden moment itu 2 kali 24 jam. Nah, ketika kita prospek, jangan lupa 2 kali 24 jam Anda harus ingatkan, harus ditanya, dan jangan sekali-kali nanya gini, Pak, gimana? Jadi join nggak HC-nya? Enggak lah, monyet, gitu nggak? Kita udah setengah mati prospek, setengah mati meyakinkan dia, kita sendiri bikin dia ragu. Nggak boleh ya. Jadi kalau Anda follow up, Anda bilang gini misalnya, Anda mau ke Iceland-nya atau mau pergi umroh, misalnya begitu. Apalagi orang kaya, ingat ya, aku punya pengalaman buruk, kalian jangan lakukan. Aku ketemu orang sangat kaya di Palembang, aku tawarin lah karena takut kan, maksudnya orang kaya kan, wah, aku salah ngomong sih. Jadi aku bilang, kok ini ada produk punya kemampuan mirip sama stem cell, cuman harganya murah banget dibanding stem cell. Berapa dia bilang? Aku bilang 3,6 juta dapat 2 box. Ntar ya, kalau ada tamu dia bilang, sudah selesai, dia masuk kamar, dimarahin habis-habisan. Dia bilang, kau ini gila lagi. Kau ini kan dokter katanya. Kau tahu gak suntik stem cell itu berapa? Hah? Kau tahu gak? Aku ini sudah beli dunia suntik stem cell. Gila kau ini, tawarin aku produk kayak gitu. Oh, habis. Jadi gini ya, produk kita ini tidak boleh ada kata mahal dalam otakmu dulu. Karena aku sudah ada begitu, jadi ketemu orang takut terus. Siapa di sini takut? Maksudnya nawarin takut orang bilang mahal, ada nggak? Ada. Tunjuk aja nggak apa-apa dong. Ya. Nah, karena kita di alam bawah sadar sudah takut, maka waktu bicara itu intonasinya sudah salah. Itu udah satu. Kedua, kita nggak pandang dulu. Semua orang tembak pakai cara itu. Gitu. Dia bilang gini sama aku, Pak. Aku beli ya, aku beli stem cell cair untuk aku campur di baju gitu, di air segini 79 juta dia bilang sekali minum. Nah, kau punya 3,6, kau beli di pasar mana? Baliklah, maksudnya pulanglah kalau gitu. Jangan ngomong sama aku lagi. Sejak saat itu aku ketemu orang kaya nggak pernah lagi ngomong ada paket mirip stem cell harga 3,6 dan bisa menghasilkan uang miliaran. Wah, gila. Dianjing-anjingin kita. Nah, ini pesan aku buat kalian di sini, mumpung masih ada Iceland dan sebagainya, prospek dengan orang yang punya uang. Yang ditawarkan pertama kali adalah paket yang paling mahal. Apa? Paket paling mahal apa? Bukan Iceland. Oke? Bukan Diamond. Jadi kalian tawarin yang paling tinggi dulu. Iceland itu 640 juta kalau bukan salah itu totalnya. Jadi dia sponsorin supaya dia bisa pergi ke Iceland. Oke? Turun dikit apa ya? Umroh Itali. Dulu ya? Sama dok, umroh Itali. Turun umroh Itali. Turun lagi Cina. Chongqing Cina. Oke? Jadi yang kalian tawarin itu caranya. Jadi kalau dia nolak, kita ada kesempatan Itali umroh. Nolak lagi, tangkap lagi pakai yang Cina nih. Nolak lagi, baru kita suruh dia jadi stokis. Stokis itu 80 box teman-teman. Oke? Nolak lagi 3 diamond. Nolak lagi 1 diamond 2 ruby. Nolak lagi 1 diamond. Nolak lagi 1 safir. Nolak lagi ruby. Nolak lagi masih ada ruby promo kalau ada. Jadi kemungkinan kita gagal agak kecil. Jangan dibalik ya. Aku tahu bahwa teman-teman di lapangan banyak yang mulanya malah dari sana. Jadi wah, ini ada kesempatan baik loh. 1 box langsung jadi member. Bodoh, oke? Bodoh teman-teman. Karena kalau dia nolak, Anda mau tahu apa? Paham nggak? Paham nggak? Dari mana kita tahu itu orang mau join atau tidak mau join? Kita nggak pernah tahu. Jadi coba kita tawarin dulu yang ini. Nggak ada ruginya, nanti tulus. Oke? Dan jangan sekali-kali kalian tawarin Iceland, kalian sendiri bilang, mahal banget ya Iceland, nggak boleh. Itu namanya
bermain dengan alam bawah sadar kalian sendiri. Sampai sini nyambung, nyambung. Bung. Kalau aku lagi ngomong, ada yang pengen tanya atau nggak ada, tanya aja. Ini bukan satu arah, bukan dua arah kayak aku di Jogja, Semarang dan sebagainya. Ya. Jadi ketika prospek, jangan sekali-kali tawarin paket yang paling murah, nggak boleh. Datang sama orang langsung bilang, ini ada kesempatan banyak sekali bu, ibu join satu box aja beli langsung jadi member AFC. Oke, aku beli. Udah selesai bro. Gak dapat peri kita, gak dapat apa-apa, bonus kecil. Dan dia akan cerita sama temannya juga, satu box jadi member, beli satu box, kapan lu mau jadi lusin orang bisa saya. Oke? Bayangin gak kalian kalau Iceland satu di kanan, Iceland satu di kiri, lewat mereka bro. Kayak gitu loh, ngerti kan? Paham ya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Produk kita ada berapa macam teman-teman? 3. Apa aja? Sebuah dicari. Ya, sebarasi. Ada yang mau nanya? Lanjut? Atau ada yang mau nanya? Nanya aja, gak apa-apa. Bapak? Ibu? Belum. Ada yang mau cerita unek-unek ya nggak? Aku ajarin sekarang kayak di Semarang, jawabnya banyak orang ditolak. Kan siapa yang pernah ditolak? Ini lu nggak pernah ditolak, kamu Fitra? Wah, itu kan. Jadi gini ya, kalian kalau bicara soal ditolak terus frustrasi, kalian tahu nggak aku sama Niko ditolak sama berapa ribu orang? Kalian nggak tahu ya? Kami waktu bangun bisnis, kalian kalau bicara kesulitan, kami ketawain. Makanya Niko suka marah, aku juga suka marah karena kesulitan yang kalian hadapin itu gak ada apa-apanya dibandingin kami. Aku jalan sama Niko berdua dulu, sama dengan jalan tol ini lagi nebang hutan, Pak. Enggak. Jangankan orang join, kita nggak dianjing-anjingin, nggak diusir aja udah terima kasih, Pak. Ada aja ini perusahaan baru buka lah, mau nipu lah. Ini orang dua pakai celana pendek, ngajak gue join, macam-macam. Nah, jadi kalau kalian bilang kalian sulit jalanin aja, ya aku ketawa lah. Ibu udah ditolak berapa banyak? 1000 ada? 100 ada nggak? 100 orang ada belum? Belum. Gak mungkin ada ya? Jangan, kalau jangan mungkin. Ada lama, Mbak Sylvia mungkin. Jadi kalau kalian ditolak, cara berpikir. Jadi cara kita berpikir waktu ditolak adalah satu. Kalau aku selalu bilang bahwa yang menolak aku adalah orang yang paling bodoh, paling sial, dan memang nggak ada rezekinya. Itu cara aku berpikir. Aku ngajak lu misalnya, jadi bini gua nggak mau elunya yang bodoh. Itu cara aku berpikir. Karena enggak ditolak sama cewek, langsung loyo rasanya dunia udah runtuh, bodoh lah, masih banyak perempuan lain. Karena jadi homo, kan bodoh. Jadi kalau ditolak teman-teman, mindset Anda tanam dulu bahwa orang yang nolak itu bodoh, tolol, sial, dan sebagainya. Jangan pernah bilang bahwa bukan rezeki gua. Ditolak kedua, udah hancur teman-teman. Ngapain? Jadi ini dengan mindsetnya. Lalu ini ada 3 kalimat ajaib, Robi, aku, Mbak Sylvia mungkin sudah tahu, untuk berdamai dengan penolakan. Oke ya, ini kalian ingat, kalian catat atau kalian rekam terserah. Kalimat yang pertama adalah, apakah yang Anda bilang itu atau Anda sebutkan itu fakta atau opinimu saja? Bisa diulang teman-teman? Biar kalian ingat. Ayo. Apakah yang kamu sampaikan itu opini atau fakta? Fakta atau opinimu saja. Lapar ya? Lapar semua ya? Iya. Itu ada makan nggak? Dari. Apakah yang Anda katakan itu fakta atau opinimu saja? Sekarang coba sebutin penolakan yang Bapak alami apa biasanya? Apa jawabannya biasanya apa? Aku nggak percaya dengan produk saya misalnya. Oke, biasanya apa? Sama Bang Fitra apa biasanya? Penolakannya apa? Mahal. Siapa yang sering dibilang mahal? Tunjuk. Bagaimana
cara menjawabnya? Ya, kalau enggak ya, cara jawabnya apa? Oke, salah. Siapa yang tadi udah mahal? Apa sih duit lagi nih yang benar? Ya, siapa yang bilang mahal apa jawab? Produknya memiliki Enggak. fungsi karena produk ini memang bagus. No. Siapa tadi yang menunjuk? Itu apa? Kalau saya bilang, kalau orang sehat memang bilangnya mahal. Tapi kalau orang udah sangat itu, Siapa lagi? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kasih Hana My Oil. Hah? No. No. Ayo dapat Haramai, dapat orang mas, apa aja yang anda bilang kasih kalau bisa jawab aja. Kalau orang bilang mahal apa? Ayo. Apa? Kalau bisa membawa manfaat untuk penyakit atau kehidupan kita yang tidak mahal. No. Apa? Mahal dibandingin apa? Seneng duit nih orang nih, ya. Apa? Gimana? Mahal dibandingin. Betul, betul. 1 juta jadi apa tadi ya? 2 kali jawab. Mantap. 500 jadi 1 juta. Gini ya teman-teman, kalau dibilang mahal, mahal itu adalah membandingkan dua benda atau dua orang yang sama. Misalnya Avanza 2005 Matic bandingin dengan Avanza 2005 Matic. Yang satu harganya misalnya 70, satunya 65, berarti 70 mahal. Jadi kalau aku bilang dia bilang mahal, mahalnya dibandingin apa? Ada nggak tuh produk yang lain diproduksi oleh perusahaan namanya AFC yang berpusat di Shizuoka, oke? Lalu datang ke Indonesia bekerja sama dengan namanya Pak Ernest, lalu dia punya bisnis ini dan sebagainya. Kalau ada perusahaan yang sama persis seperti itu dan dia jual di bawah 1,8, berarti punya jual mahal. Itu cara jawabnya, oke teman-teman? Oke ya? Bagaimana Anda bisa bandingin perempuan dengan banci? Nggak bisa, oke? Bagaimana bandingin Suzuki Caddy dengan Ferrari? Nggak bisa. Paham ya? Jadi teman-teman ketika dia bilang mahal banget sih, kita balik serang dia. Terus kalau orang bilang, tapi lu jalan MLM ya? Langsung nunduk, aduh, kenapa sih kalian sering begitu? Banyak yang begitu, kenapa? Emangnya jalan MLM itu hina? Lebih hina kadang-kadang terjadi. Aku ketemu reuni kemarin kan, ini reuni aku tahun lalu, kumpul gitu. Ada satu tuh, memang mama lampir datang gitu. Lu masih ikut itu loh, bikin nama deh. Kan lu santri-santri lu dokter lu. Emang lu ngapain lu ya? Lu kerja apa sih? Aku langsung sarang balik dan dia kaget Pak. Gitu loh. Jadi ibu kan dokter, gua dokter juga. Lu emang dokter di mana? Dia RCM di bagian apa? Aku sarang itu cara aku. Jadi orang-orang kadang berharap kita ngunduh, udah langsung. Nah, kan udah tahu nih kita kalah, udah digencet habis kok. Kan gua udah bilang, jangan gitulah, mana lu jalan-jalan gitu, jual-jual kayak apa gitu. Habis, aku dikejar terus, ayo jawab, lu kerja di mana? UGD. Iya, mulai dia lembut. Berapa gaji lu? Itu cara. Nah, jadi intonasi suara, bahan pembicaraan itu Anda harus punya. Jadi kalau Anda diserang orang, diamin dulu aja. Setelah dia habis, pelurunya serang balik, selesai kok. Kita menang semua. Kalian tahu ada 5 pilar yang harus kalian perhatiin di bisnis yang namanya MLM. 1, perusahaannya. Ya. Oh ya, aku sebelum lupa ya. Bapak acara aku lupa bilang bahwa kerjasama Pak Ernest dengan perusahaannya dulu namanya HN Darmatek dengan AFC Jepang itu disetujui, ditandatangani, disaksikan dan ditandatangani oleh kedutaan besar Jepang beserta duta besarnya. Itu kalian harus tahu dulu. Dan itu hanya the one and only. Kalau kalian tahu perusahaan lain, perusahaan asuransi A, Z dan sebagainya, semua tidak ada satupun yang ditandatangani oleh kedutaan besar dari negara asalnya. Kita ada, Robin dan foto ya di kantor ya. Jadi itu penting banget. Perusahaan kita ini adalah perusahaan farmasi non Kimia. Oke, aku ulang ya. Perusahaan farmasi non kimia, bukan perusahaan MLM. Oke. Kenapa bisa jadi MLM? Karena
negosiasi Pak Ernest dengan pihak Jepang. Kalau dia nggak berhasil, aku nggak dapat puluhan M di sini. Dan yang gila lagi teman-teman, dan aku kalian juga kasih tahu apanya Mas Rahmat dan Bang Cepi juga, Budi Darwin sudah tembus 150 M bulan lalu. 150 fucking billion rupiah dia dapat dari ARC. Kalian bisa bayangin nggak duit 150 M? Ngeri teman-teman. Jadi kalau dibilang perusahaan ini kaya atau enggak, kita pikir sendiri. Niko sudah bilang kita percaya rekor Muri, masih ingat nggak? Rekor Muri kita membayarkan bonus terbesar. Kalian tahu nggak cara cari di Google-nya? Tahu nggak? Enggak. Lihat ketik sekarang. Ketik yuk, buka Google. Kalian ketik perusahaan MLM yang membayarkan bonus terbesar dalam satu hari. Keluarnya pasti ARC dulu. Itu cara prospek. Perusahaan MLM yang membayarkan bonus terbesar dalam waktu satu hari, itu akan keluar ARC berserta berita-berita di korannya. Udah selesai. Gak usah kita ngoceh-ngoceh, data berbicara. Ada yang dapat nggak? Udah ada yang dapat belum? Ayo, kalau ada yang bisa sebut angkanya sehingga kita mendapatkan rekor Muri itu, aku kasih hadiah lagi. Ada yang bisa sebut angkanya nggak? Kita bayar bonus berapa sehari? Tebak-tebak aja teman-teman, siapa tahu tembus. Salah. Ayo, siapa yang tahu? Yes. Betul sih. Hadiah apa sih? Oke, jadi waktu kalian prospek, kalian bilang di sana koceh-koceh, wah perusahaan aku bagus, bonusnya ini, udahlah nggak usah banyak cerita, kalian tunjukin itu cara prospek yang aktual benar-benar. Udah ketemu semua teman-teman? Udah dapat belum? Siapa yang belum dapat? Ada yang bisa sebutin nggak rekor Muri kita kan ada 5 ya udah? Hah? Ya, dapat Hanamai Body Glow. 5 rekor Muri kita apa ya? Hanamai Body Glow itu 2 juta. Ayo, 5. Ada yang tahu nggak? Robi tahu nggak? Tahu dong. Ya, ayo. Apa ya? Yang pertama, rekor Muri acara grand launching di kapal pesiar dengan jumlah peserta terbanyak, 1.100 peserta. 1.010. Yang kedua, pengiriman produk terbanyak dari Jepang, dari luar negeri ya, suplemen. Yang ketiga, perusahaan yang mengadakan acara pertemuan terbanyak di Indonesia, MLM. Yang keempat, sebagai perusahaan yang memberikan bonus terbesar, sistem penjualan langsung. Dan yang terbaru, Hikari, sebagai produk dengan penjualan terbanyak pada saat peluncuran. Itu dia. Teman-teman, acara kita itu 508 tahun lalu ya, setahun. Nah ini sekarang sudah tembus, kalau nggak salah info 749, jadi udah pecah lagi dari acara kita sendiri. Itu acara LOP besar aja, belum termasuk yang kayak Robi bikin dan sebagainya. Jadi perusahaan kita punya 5 pilar yang kuat. Satu, perusahaan ini kuat dari mana teman-teman? AFC, perusahaan farmasi non kimia yang berdiri sudah dari tahun 1831, jadi udah 200 tahun hampir. Okay? Masuk ke Bursa Efek Tokyo tahun 69. Bagaimana cara masuk ke Bursa Efek Tokyo? Harus punya kekayaan liquid 200 triliun saat dia masukin. Jadi AFC ini punya duit 200 triliun tahun 69. Bisa kalian bayangin gak kalau beli emas saat itu 200 triliun, sekarang jadi berapa? Ngerti ya? Nah karena itu dia bayar ratusan miliar, Mas Rahmat masuk ya, karena perusahaan ini kaya. Oke ya, itu satu. Perusahaan ini kaya, nggak usah ditanya lagi karena dia terdapat di Bursa Efek Tokyo. Pilar yang kedua adalah SDM. Kalau aku, siapa yang jalanin di Indonesia?
Siapa yuk? Siapa aja? Ada 3 orang nih. Ernest Prayuda. Pak Niko. Siapa tahu nama lengkapnya Michael Tampi? Nah, dapat namanya juga. Nama lengkapnya siapa? Ya. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nama lengkap Niko. Ada yang tahu nggak? Niko Rampi Sela. Iya. Nggak tahu. Ya udah skip. Udah hilang barang gue nggak jadi loh. Oke. 3 orang ini semuanya menurut aku adalah malaikat ya, karena mereka orang baik. Ernest, Michael kebetulan mereka Kristen. Jadi setiap habis acara mereka ke gereja. Zaman aku dulu waktu merintis ya. Dulu waktu baru merintis semua datang ke Silvia. Jadi gereja waktu itu sampai Helen pun datang. Ya sekarang udah beda. Niko juga begitu, masih muda waktu itu 29, bertato, duit banyak, tapi nggak pernah sekalipun aku lihat dia mabok, main perempuan, nggak pernah. Jadi kenapa orang-orang AFC sebagai bisa jadi baik, jadi apa ya? Karena bosnya kayak gitu. SDM ini penting. Lalu kita sebagai orang luar, outsider, nggak perlu lagi untuk cek. Dan ini cek tentang 3 orang ini, karena 3 orang ini tentunya sudah disidik, diperiksa oleh pihak Jepang. Paham teman-teman? Gak mungkin Jepang duta besarnya mau taken kalau kerjasama sama bajingan, nggak bisa. Jadi dia udah tahu ini siapa. Oke? Jadi kita tenang teman-teman. Sekarang ini ada salah satu rekan kita, dokter juga udah disuspend jalan perusahaan lain yang nggak jelas kredibilitasnya. Aku kadang-kadang sedih lihat kayak gitu ya, bukan marah gitu. Jadi kalau sekarang ini Niko pengen bantu kalian-kalian yang setia, terutama kayak Robby, Mbak Sylvia yang udah sampai 67 tahun, Cimewi, sedih dan sebagainya. Itu yang lebih penting dibandingkan dengan member-member baru yang cuma abal-abal atau member lama yang sering kasana selingkuh sini nggak ada. Mas Rahmat, Bang Cepi mungkin belum samurai, belum berprestasi tapi setia. Jadi di setiap pertemuan Niko ingat namanya Cepi. Paham Bang Cepi? Paham ya? Lebih baik Bang Abdul juga, jadi lebih baik orang yang begitu daripada Shogun ya, misalnya kayak Adri Valentinus, Reza, Jovi. Shogun tiba-tiba berkhianat gitu. Jadi Jepang ingat Mr. Oba waktu pertama kali aku ingat benar tahun 2018, kemudian dia bilang 2019 dia bilang kami orang Jepang tidak mengenal kata maaf, tidak mengenal masa lalu, enggak. Misalnya Mbak Sylvia, aku Robby bantu mengangkatin batu bata di tokonya, di kantornya, bantuin susun meja, dia nggak inget lagi. Nah, jadi jasa kita di masa lalu itu nggak pernah diinget-inget. Dia day by day. Begitu bikin salah, selesai semuanya. Itu Jepangnya. Jadi teman-teman aku minta dengan hormat, kalau kalian cinta dengan AFC, jangan sekali-kali bikin salah di sini. 001 itu tantenya Niko, Ibu Sianti Gunawan itu 001 kita. Beku teman-teman, oke? Beku, nggak ada ampun ya. Jadi di sini jangan bikin salah. Nah untuk nggak bikin salah, bagaimana cara tanya? Kalau leader yang nggak ngerti tanya di kantor, ada Alden atau siapa misalnya, aku pengen pasang ini deh, pasang iklan tentang AFC di koran misalnya di Pontianak Post misalnya begitu, boleh nggak ya? Tanya ya. Jadi jangan sampai disuspend gara-gara Anda tidak mengerti. Nah itu urusan kita. Dan 3 orang yang aku sebut ini, Ernest, Michael, Niko, semuanya komitmennya sama dengan dulu, cuman sekarang mereka ya agak beda dikit, wajar lah, mereka triliuner, kita kan gembel, beda. Jadi kalau dulu, aku jadi anak emas banget, sekarang udah jadi anak tiri, wajar. Karena udah ada jagoan-jagoan baru. Terus kemarin ada Dokter Diana di kursi yang dinaikkan, itu wajar, itu udah generasi. Jadi yang penting adalah kalian konsisten di sini, istilahnya dapat 300.000 aja sehari untuk kehidupan di Pontianak, lumayan nggak sih? Lumayan nggak sih? Lumayan. Hari ini 300, besok 300, lusa 300 dan selama-lamanya, lumayan ya? Lumayan nggak? Lumayan. UMR sini berapa? 3 juta. Jadi kalau kalian 1 PRI aja sehari teman-teman itu 7,2 juta bersihnya. UMR di sini 7,2, enggak? Enggak. 3 juta lah Pak.
Jadi kalau kalian punya 2 orang saja, entah di titik yang mana aktif, satu hari cuma rekrut masing-masing serupi, ada gaji 7,2 kok. Makanya teman-teman, menurut data yang kita terima dari Niko, tim kita di AFC ini yang sudah tembus bonus total 1M sampai 150M Pak Budi Darul itu ada 300.000 orang. Bang udah dapat sana? Totalnya, ada kan? Nah, ada salah satunya. Robi mungkin dapat, Mbak Sylvia mungkin udah ya. Dapat nggak sana? Jadi ada? Hampir? Belum ya? 2M. Udah se-M, Seri mungkin udah gitu. Jadi 2M. enggak, dari 2018 sampai sekarang, bukan tahun ini aja ya. Jadi, nah, yang dapat 100 juta sampai 1M itu sudah mungkin ada 500-700 ribu orang di Indonesia. Kalian bisa bayangin nggak sih dapat uang segitu ya, yang akan bertahan mungkin selama-lamanya sampai kalian mati. Lalu setelah kalian mati langsung diwariskan. Pak Soeharto kemarin, Pak Wijoko lagi yang satpam itu suka ngasih aku kue, meninggal, teman-teman masih muda, nggak sangka gitu. Akhirnya istri naik panggung dan terima bonusnya terus. Jadi bisnis ini ingat diwariskan. Nah itu jangan lupa ya, yang tulisan beneficiary itu ahli waris. Kalian isi baik-baik siapa itu. Mau istri Anda boleh, istri orang boleh, aku boleh, terserah. Yang penting diisi itu, jangan salah. Ini benar Bu, mau istri orang boleh, itu kan haknya ibu. Ibu misalnya, kasih laki orang aja, silakan aja. Yang penting jangan lupa itu diisi, karena pengisian terakhir atau perubahan data terakhirlah yang diakui oleh AFC. Hati-hati, makanya password, security password jangan sekali-sekali kasih ke orang lain. Ya. Banyak leader yang nakal kan bisa dirubah hari warisnya. Kacau teman-teman. Pas dirubah hari ini, besok lu mati ya ngikutin yang hari ini. Jadi itu hati-hati, itu adalah surat waris untuk bisnisnya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Apa aja tadi teman-teman? Perusahaannya, SDM-nya, ketiga baru produknya. Produk kita tidak mungkin ada duanya. Oke? Kalau kalian main MLM lain, misalnya kita bicara madu lah ya, madu, entah itu madu apa, aku nggak tahu. Pasti semua perusahaan punya, CNI punya, MW punya, Sinergi punya, HDI punya, bahkan di Indonesia yang abal-abal juga punya madu. Propolis semua ada juga, oke ya. Jadi kalau yang gitu-gitu percuma ada jalannya. Gak bakalan bisa sukses besar karena saingannya terlalu banyak. Tapi kalau yang namanya Subarasi, Utsukushi, dan Hikari tidak mungkin ada duanya. Oke? Bayangin kalau di kota Pontianak dan seluruh Kalimantan Barat ini cuman Ciani yang boleh jual pempek. Kayak nggak loh? Iya. Yang lain dilarang, cuma Cici aja. Kayak nggak? Ya, itu aku pikir di waktu itu SOP 100 nggak ada lawannya, makanya aku yakini akhirnya dapat. Aku mulai duluan, tapi bonus aku dibanding musido lain paling kecil kecuali lawan Herti aja. Herti aku masih menang, yang lain udah di atas aku semua, apalagi Sylvie, Hendro, Dr. Yudi itu hebat, dia tahun lalu titiknya pribadi 2 musido, 2 daimyo, 2 shogun, 4 samurai. Kok pada lesu? Lapar ya? Lapar ya Bu ya? Ya makan harusnya Bu. Iya dong. Iya. Jadi teman-teman, aku pengen kasih kalian gambaran bahwa apa ya, orang-orang yang baru dengar atau ini kayak jangan-jangan bohong ya yang diomongin dan sebagainya. Kalian nggak tahu betapa besarnya kapasitas di sini untuk Anda jadi miliarder. Kayak produk kita satu tidak ada duanya, tidak mungkin ada duanya karena yang menemukan namanya Hideto Shieto, kita nemuin salmon ovari peptide lalu diolah-olah jadilah SOP 100 Subarasi dan sebagainya. Utsukushi juga diciptakan oleh AFC, begitu juga Hikari, ini lagi nunggu Nozomu itu yang anti cancer agent. Dan jangan lupa AFC menjanjikan bahwa setiap produk yang masuk di Indonesia untuk di multilevelkan akan ada paten fungsinya. Gak ada satupun produk MLM lain yang ada paten fungsinya.
Pertanyaannya kenapa? Pertama, karena memang mereka tidak punya ahli-ahli yang menciptakan produk yang bisa ada paten fungsi. Mereka tidak punya lab sendiri dan mereka juga nggak mau keluarin biaya untuk meneliti produk itu sampai keluar paten fungsinya. Jadi nggak ada. Karena mana yang ada? Misalnya madu itu bisa nambah tenaga. Yang bilang siapa? Nggak ada. Itu kan hanya penelitian aja. Ya, jadi produk kita tidak mungkin ada duanya dan ada paten fungsinya. Paten fungsi ini apa? Paten fungsi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Apa teman-teman? Sesuatu yang pasti terjadi. Bahkan orang yang nggak percaya pun terjadi tetap. Jadi kalau orang minum subarasi, pasti nggak regenerasi sel? Pasti. Tuh. Pasti nggak ada anti hypertensive agent. Apa sih artinya anti hypertensive agent? Ada yang bisa jelasin? Apa sih juga namanya? Apa itu anti hypertensive agent? Artinya apa? Jangan. Anti darah tinggi. Apa jangan ragu? Anti darah tinggi dan pengentalan darah. Ya, salah. Salah. Fitra, Pak jawab Fitra. Lebih baik aku yang nanya daripada prospek yang nanya dan kalian nggak bisa jawab, benar nggak? Iya, iya. Ya. Ini anti hypertensive agent apa maksudnya? Jawabnya gimana? Oh. Penetral tekanan darah tinggi dan rendah jadi netral. Enggak, bukan. Next. Yang lain siapa bisa jawab? Enggak apa-apa. Dapat anaknya lumayan loh. Atau body glow. Bang Cepi udah 1 juta. Yang lain udah. Enggak, bukan. Catat ya supaya kalian nggak bingung nanti. Apa itu anti hypertensive agent? Artinya dia punya kemampuan untuk membantu tanda-tanda tekanan darah yang naik. Kayak Intel, kalian tahu Intel kan? Ya. Jadi dia lihat, oh ini mau naik, dia bekerja. Anti hypertensive agent yang bekerja. Tapi kalau tekanan darahnya baik-baik aja, apalagi rendah, maka dia tidak bekerja. Oleh sebab itu, subarasi boleh diberikan kepada semua orang. Normotensi atau tensi normal boleh, hipertensi dianjurkan, hipotensi juga aman. Oke, teman-teman, paham ya? Jadi kalian kalau ditanya, jangan sampai meleset lagi jawabnya. Sibuk prospek, ibu, bagus sekali cerita itu sudah dia tanya. Ini maksudnya apa, Bu? Anti hipertensi aja. Ya obat darah tinggi. Wah, orang darah rendah nggak boleh minum dong. Nggak bisa jawab lagi kita. Hati-hati ya, aku kasih trik-trik. Karena kalian prospek itu pertanyaan orang bisa aneh-aneh teman-teman. Ya. Jangan sok-sokan cerita Niko, jangan sok-sokan cerita Erna, nggak usah cerita diri dulu. Ya. Kalian begitu semangatnya cerita Niko, wah udah baik, masih muda, ganteng dan sebagainya. Oh, dia kami itu luar biasa. Dia tanya, tahu nggak tanggal lahirnya Niko berapa? Mati nggak lo? Jadi semua cerita muda rapi hancur gara-gara dia tanya ulang tahun Niko kapan dan kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kalian cerita diri kalian, ingat dong ditanya, lu lahir tanggal berapa? Ingat nggak? Ibu ingat nggak tanggal lahir ibu? Iya, kalau nggak ingat, gawat bu, harus ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau kita cerita tentang diri kita tuh kita pasti pede. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Kalian pasti pede karena kalian tahu semua kelemahan, kelebihan kalian, kekurangan kalian, keistimewaan kalian. Itu yang kalian ceritain berulang-ulang sama orang. Jadi jangan sekali-kali cerita tentang AFC 90% lupa cerita tentang diri kita. Ingat ya, ini trik. Jadi udah kita bahas tadi apa teman-teman, perusahaannya, SDM-nya, produknya, lalu marketing plan-nya. Marketing plan kita nggak usah lagi dibicarain, sudah terbukti kita membayarkan bonus terbesar dalam waktu 1 hari. Oke ya? Itu buktinya. Tunjukin yang di Google tadi. Kelima, support system yang Robi sebut tadi. Kami bikin acara besar, 508 acara setahun yang sudah tembus rekor muri. Selesai teman-teman. Jadi nggak usah lagi cerita-cerita yang lain deh. Ada yang bilang, oh ini perusahaan lebih hebat dari AFC.
gini. Jadi dia diam dulu, setahun dia baru bikin acara yang besar. Aku bilang, aduh bro, IQ lu berapa ya? Bingung gue. Iya, mana ada acara perusahaan besar bikin acara cuma setahun sekali, itu namanya perusahaan miskin bro. Nggak ada. Gila, kalian tahu nggak Spirit of Samurai yang di darat itu setiap kali dibikin itu 15 sampai 16,5 M dibakar habis sama perusahaan. Kok aku bisa tahu? Karena IO-nya kawan baikku. Dari Borobudur waktu itu 15 setengah, 16 setengah. Nah yang paling mahal yang di Toba tuh 16 setengah atau 17 karena patung-patung itu dibawa dari Jakarta ke Toba. Ya. Nah kalau di cruise lebih murah dikit, karena itu dibolak-balik gitu. 2 tahun sekali dikus. Jadi perusahaan bukan perusahaan namanya. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Yang 5 aku bahas tadi apa aja? Yang ingat 5-5-nya aku kasih juga hadiah. Yuk, tunjuk tangan. Satu aja, satu orang aja. Yuk. Yang aku bahas tadi ada 5 items. Apa aja? Ingat kamu kan? Jawab. Lupa. Ya. Lupa. Ingat kan? Mbak Sofia ingat kan? Boleh. 5 yang aku bahas tadi. Lupa. Cari. Siapa yang ingat? Gila, pada ngantuk ya? Lapar ya? Lapar? Boleh ya? Cikami dulu. 1. Nanti pakai mic. Ibu tim siapa? Siapa yang ngajak ibu masuk? Bu Mami. Oh, mana Bu Mami? Oh, itu dia. Kok ke depan nama timnya? Banyak tinggi Pak. Ya silakan, Cik Mami. Berdiri aja. Satu masalah perusahaan, Yes. tentang perusahaan. Ya, 2. Terus bonus yang dibagikan adalah terbesar. Terus apa tadi? Lupa. Sabar. Tenang. 5 pilar. Produk-produk kita adalah produk-produk yang benar-benar sudah dipatenkan dan juga uji lab. Terus SDM-nya dari mana? Belum. 3. Masih 2 lagi. Marketing plan-nya, Yes. Terakhir. produknya sudah, perusahaan sudah, bonus sudah, SDM sudah. Marketing plan udah. Oke, satu lagi. Siapa tahu tuh yang satunya? Mau? Yes. Oke. Ibu mau ada apa? Cik Mami dapat hadiah juga. Mau ada apa? Ya udah nanti aku kasih ya. Oke teman-teman, tadi aku bahas kalimat ajaib yang pertama adalah apakah yang Anda katakan fakta atau opini saja. Misalnya dia bilang mahal, sudah tahu cara jawabnya. Aku nggak punya waktu, bilang apakah yang kamu sampaikan itu fakta atau opini saja. Oke, akan sulit jawabnya. Misalnya aku dituduh sama nyonya, lo nih, wih kau nih kawan gue, maksudnya aku nidurin kawan dia, aku bilang fakta atau opini. Fakta mana buktinya? Ada fotonya? Ada videonya? Gak ada. Oke. Padahal kita tidurin sih sebenarnya, cuman dia kan nggak bisa buktiin. Misalnya, jadi itu cara kita berdamai dengan penolakan. Oke? Oke ya? Apakah yang Anda sampaikan itu fakta atau opini saja? Nggak ada yang bisa jawab kok. Dia kaget sendiri karena dia harapkan ibu nunduk, malu dan takut. Wah, MLM itu cuma nipu doang. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya, Ronald? Fakta atau opini? Nih ya, apakah yang kamu sebut itu fakta atau opini saja? Fakta, mana buktinya? Nggak bisa. Coba buka Google. AFC adalah MLM yang menipu. Coba kalian ketik, ada nggak? Oke, itu cara jawab kalimat ajaib yang pertama. Kalimat ajaib yang kedua adalah dulu saya berpikir sama persis seperti Anda. Tetapi setelah saya join, ketemu Pak Sylvia, Robi, Pak Niko, Dr. Riki, wah ternyata beda. Misalnya begitu. Apa aja? Misalnya dia bilang, kalau AFC itu perusahaan yang mau bangkrut, apa aja teman-teman? Dan kalimat ajaib ini bisa kalian gunakan di bisnis kalian yang lain juga sih.
Ya kan, misalnya praktek nggak sembuh-sembuh, dia bilang kok nggak sembuh-sembuh? Aku tinggal tanya, fakta atau opini ibu? Bingung dia jawabnya sudah. Fakta, ayo kita cek darah. Misalnya gitu. Jadi kalimat aja yang pertama adalah apa tadi ya? Fakta atau opini. Ya, yang kedua. Dulu saya juga berpikir sama. Dulu saya berpikir sama juga seperti Anda, tapi kenyataannya tidak. Yang ketiga, kalimat ajaibnya adalah itulah hebatnya AFC. Jadi misalnya Mas Rahmat cerita, leader saya Pak Budi Darwin itu udah dapat 150 kan, bohong banget, mana mungkin lah. Kalau itu hebatnya AFC. Kalau itu tahu emang nggak bisa bro. Di sini bisanya. Itu cara jawabnya ya. Aku pakai 3 kalimat ini dan aku mohon maaf di mana tempat pun aku selalu nomor 1. Di Zurich lagi sudah aku nomor 1. Di sini pun aku bisa jadi nomor 1. Jadi gunakan 3 kalimat ini untuk berdamai dengan penolakan. Cukup. Jangan berdamai dengan penolakan dengan ngedumel balik, dengan ngoceh-ngoceh balik, dengan marah. Nggak usah. Aku kalau orang macam-macam gimana aja. Jadi aku sering share ya, mungkin Pak Tilka Robi ingat. Aku pernah di Lampung, dititipin Siska tim aku, Pak Rozali apa lupa namanya, Rojali kalau nggak salah ingat. Aku turun jam 7 pagi, aku orang yang nggak pernah tidur cepat, jadi apa kiamat bener ya. Jam 7 pagi aku harus ketemu orang tapi nggak enak, turun ke kolam renang mau apa breakfast. Aku belum duduk, dia di sini baru mau duduk, dia bilang, aduh dokter maaf ya, saya paling jijik nih sama bisnis-bisnis kayak gini. Wih. Saya ini orang kaya loh di Bandar Lampung. Wih, aku dengar gila nih, duit nih. Bener yang bilang Pak, orang kaya bener. Oh ya udah. Boleh nggak aku kasih pertanyaan sama Bapak? Boleh dong. Aku tanya, pakai itu tadi. Apakah yang Bapak jijik itu namanya AFC Life Science? Jawab dulu, Pak. Nah, malaikat aku adalah istrinya. Jadi istrinya ngomong, wah bukan Portier katanya, lain. Wah itu, diam ya, duduk aku. Ya sudah, katanya saya kasih waktu 5 menit jelasin. Ini jelasin. Yang kan dia jelasin itu 5 pilar aku jelasin. Istrinya bilang, wih bagus ini Pak. Jadi di samping Dajjal ini ada malaikat yang hadir. Ya, istrinya duduk aku terus. Dia bilang ini bagus ini lain Pak, katanya gini. Oh tapi mohon maaf Pak, aku bilang. Itu samping-samping kan orang lagi breakfast ya. Jadi waktu dia bilang dia kaya itu orang-orang melihat dia sih. Jadi orang pikir dia orang kaya. Jadi aku bilang tapi mohon maaf Pak, bisnis ini memang untuk orang kaya banget, bukan untuk orang miskin. Karena paket paling murah di kami itu 1 miliar tunai. Bapak ada duitnya? Begitu ya. Ini samping-samping dengar bro. Dia nggak jawab, nggak ada ya. Berarti nggak kaya dong Pak. 7,5 ada. Aku kejar terus begitu. Ini namanya dealing with rejection. Serangan dia mantul kena ke dia sendiri. Diam lagi. 500 ada gitu loh. Jadi dia kesel dia kena. Dia bilang ada kan saya kalau 500. Ya udah transfer. Ya nanti sore minjem dong. Minjem dong Pak kalau nanti sore. Orang miskin sih susah. Anda tahu nggak? PT Bara Multi, aku tembak begitu langsung. Iya udah. Nggak tahu ya. Orang gempel lu kalau nggak tahu, lu tahu PT Bara Multi itu punya tante kandung aku. Dan masuk di majalah Forbes 5 wanita terkaya di Indonesia. Anda nggak tahu karena berapa bukan orang kaya dia adalah masalah. Ada saya 500 ada. Transfer datang. Transfer. Jadi kita kadang-kadang perlu, kan ada beberapa ustaz termasuk Abdul Somad bilang, kesombongan kadang-kadang lo harus balas dengan kesombongan. Dia keluar itu aslinya, transfer bro 100 juta lumayan, ini kan udah masuk. Terus 400 sisa gimana? Ya nanti sore saya pulang kerja. Oh kerja? Udah nggak usah lah bro. Enggak, sekarang saya ke BCA ya udah. Bilang, namanya di sini ya Pak. Kalau misalnya Bapak transfer 400, ya udah jemput nyonya pulang. Tapi kalau enggak aku kembaliin 100-nya, berarti Bapak kamu ya apa ya? Gembel kali ya. Wih, emosi bro. Jadi udah pulang biasa skor 400 aku capture bro. Transfernya aku kirim Siska. Jadi kayak Mbak titipin calon member aku.
Oke, Rizka nih. Jerit-jerit udah sampai gila. Closing 500 juta bro. Jadi ketika Anda diserang, dihina, dengerin dulu dan siapkan senjata untuk hancurkan. Kalau dia bilang dia kaya bro, kerok duitnya. Aku bilang lu gila, bangunin gua jam 7 pagi, bilang ini menjijikkan, kurang ajar sih. Duit harus keluar dengan cara seperti itu. Sampai sekarang baik. Ada dia datang, istrinya minta maaf, dia bilang maaf ya dokter, suami saya emang suka kayak gitu. Aku bilang, apa bu? Ini bener nih duit ibu, ya tapi tabungan gitu maksudnya buat anaknya. Udah nggak usah, nggak apa dokter. Aku anterin ke parkiran. Pas aku lihat mobilnya Camry bro, Camry lama, tahun 2006 2007 kayak mobil supirku bapak bener deh duit bapak. Dia bilang iya nggak apa-apa dokter ini. Malam saya langsung undang ya wali kota, wakil gubernur apa boleh diundang ke restoran apa, tapi dia undang bener. Ada wali kota, ada apa nyanyi-nyanyi dan sebagainya, tapi akhirnya nggak jalan. Nah maksud aku ilustrasinya adalah ketika kalian diserang orang, jangan malu teman-teman, jangan malu. Ini ada satu pertanyaan, kalau bisa jawab aku kasih juga deh produk apa aja kalian pilih kecuali Subaru ikan ya, terserah. Karena aku nggak boleh redeem, kalau aku boleh redeem aku bagikan. Nah kalau ada orang, misalnya ada prospek, pernah nggak ngalamin kasus kayak gini? Ada prospek, misalnya ke orang kenal juga sama aku, dia bilang, kenapa saya harus join sama Anda? Kenapa nggak sama dokter Wigi aja? Kan udah pusing dok. Apa jawabannya? Anda bisa? Apa? Punya perusahaan yang sama, berdiri di perusahaan. Karena join bersama Anda lebih percaya, bahkan lebih yakin bahwa saya bisa memberikan keberhasilan. Nih pertanyaannya pulang. Ini ada satu orang belum masuk. Anda prospek, oke? Sudah selesai dia bilang, aku kenal dokter Wigi juga. Dia kan tuh situ deh. Kenapa aku harus milih kamu? Kenapa aku gak join sama dokter Wigi aja? Jawabannya apa? Coba, kalau Anda cara jawabnya gimana? Gak apa-apa, gak ada yang salah teman-teman. Kalau benar, ini enak kan? Salah gak apa-apa, benar gak masih aja. Dokter Wigi jauh. Saya yang akan membantu Bapak di lapangan. Terusin Pak. Membantu Bapak di lapangan, Oke. saudaranya nanti saya akan membantu. Kalau dokter Wiji kan jauh, dia akan keliling kemana-mana, tidak akan Ya, fokus ini yang kepada benar. Bapak. Itu benar Pak ya. Nanti lu mau ada apa bilang Bapak. Ya. Gini ya, analogi yang gampang gini ya, analogi gampang gini. Ini ada perempuan cantik, oke? Aku gembel, ada laki-laki kaya raya deketin dia juga. Bagaimana caranya aku ngambil hatinya dia? Itu prospek teman-teman. Kalau aku jawabnya gini, kalau aku hanya sayang sama kamu. Waktu aku semuanya buat kamu. Perhatian aku juga sama kamu dan segala-galanya aku kasih buat kamu, oke? Kalau tuh cowok belum tentu my sister, dia bisa tidur sama si A, si B, si C, si D, si E dan sebagainya karena dan never give you time for love. Itu cara aku jawab. Lu mau jadi dokter Wigi, emang lu pikir dia mau temenin lu setiap hari? Mau bantuin lu setiap saat? Mau ketemu sama lu on offline tiap hari? Nggak bisa bro, nggak akan bisa. Lu telepon dokter Wigi sekarang. Tapi kalau gua bisa. Mau nggak? Lu bekerja sama dengan gua dengan cara seperti itu. Oh mau, pasti dia jawab. Ya, itu cara jawabnya teman-teman. Karena kalian di lapangan pasti hadapin itu. Ada kami, ada Bushido, ada Daimyo, ada Shogun, ada Samurai, ada Ronin, ada Toreda yang sudah jadi. Kenapa harus join sama ibu misalnya yang baru join 4 hari? Kalau ibu bukan baru join 4 hari ya. Gimana kira-kira cara orang ibu jawab? Selain jawaban Mbak Sylvia. Kenapa dia harus join sama ibu? Kenapa? Gimana cara ibu jawab? Gimana cara ibu jawab? Ada Ya, yang kan. foto.
Ambil botol lagi. Jadi teman-teman ketika Anda diserang seperti itu, pertama Anda jangan minder dulu. Ingat ya. Jadi ketika diserang, nggak ada manusia sempurna, nggak ada manusia yang terbaik, nggak ada manusia yang tidak mungkin bikin salah, dan tidak ada manusia yang lebih dari manusia lain. Bisnis ini semua manusia sama aja. Cuman keunikannya yang bikin dia akan dapat banyak member dibandingkan yang lain. Orang join hanya dengan orang yang dia sukai. Ya, oke. Yang aku kasih ini ilmu aku waktu prospek, teman-teman. Gak ada di teori manapun, gak ada di buku manapun. Jadi ini apa yang aku alami aku ceritakan. Karena ini, kalian mau belajar berenang, kalian ikut aku kolam renang, masuk ke air, teman-teman. Gak bisa kalian nonton di video, tarik kanan, tarik kiri, goyang gini. Begitu kena air kalian menggigil semua, ya gak bisa. Jadi prospek itu di mana berhasil aku kasih tahu sore hari ini, di mana gagal pun aku kasih tahu. Oke? Ingat ya, ketika kalian prospek tuh sorenya bilang gini, iya aku join, misalnya. Nah, ketika seseorang bilang, oke, aku join, maka kalian harus segera tutup mulut kalian dan selesaikan dulu pendaftarannya. Ingat ya, when people say yes, tutup mulutmu, selesaikan dulu Pak. Ingat gitu, karena aku sering melakukan kesalahan ini. Ya, ngobrol sama temanku, dia bilang, ya udah aku ambil lah yang diamond itu. Berapa sih? Aku bilang sekian ya. Dulu kan masih 19.8 bayar pas kita dulu ya. Ya udah aku ambil lah katanya. Nah, sabar dulu, aku nak cerita. Maksudnya aku mau pakai cerita saking girangnya, aku mau cerita lagi. Udah aku cerita tuh Pak. Wah ngalor ngidul. Di ujung-ujungnya dia pas ada telepon gitu, dia pulang, udah dia pulang. Dan besoknya aku tanya gimana apa ya? Gila loh. Gimana apa gitu? Itu nah yang diamond apa gitu? Dia nggak ingat lagi dan nggak tertarik lagi. Jadi ketika kita baru cerita misalnya, aku mau ngajak Anda kerjasama di AFC. Oh yang Jepang itu ya Pak? Ya, aku ikut lah. Ya udah, maksudnya udah sih. That's it. Ingat ya, itu kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh siapapun, termasuk aku. Kalian kalau dapat orang mau join diamond, seneng nggak? Ya udah, selesaikan apapun yang dia titik dia bilang iya, selesaikan dulu. Ibarat kata gini ya, kita punya toko ya, minimarket atau supermarket, orang datang, dia bilang, Mbak, aku mau cari BH dong, BH aku udah jelek, udah rusak. Enggak sekali nih, karena dalamnya jilbabnya, ngerti gak sih? Jangan ya teman-teman, jangan. Jadi dia bilang mau BH, ya udah, tunjukin tempat BH Bu. Yang mana? Misalnya dia bilang BH ini yang nggak tahu, aku nggak pakai BH nggak tahu. Nah begitu udah dapat BH-nya, dia udah bayar di kasir, baru kita bilang, Bu, kita juga ada yang lain, ya kan? Kita ada jilbab, kita ada celana dalam, ada pakaian dalam untuk tidur, nah itu boleh. Jadi ketika orang itu sudah join, misalnya join diamond, baru kita bilang bro, nggak sayang nih bro. Kalau seandainya tambah 1 rubi kanan 1 rubi kiri atau diamond, bro langsung dapat bonus malam ini, misalnya begitu. Oke kan? Paham ya? Jadi when people say yes, shut your mouth off. Kenapa aku berani bilang gini? Karena aku sering banget lakukan kesalahan kayak gitu. Jadi sering Pak, aku udah kena sekali, aku ulang lagi. Aku terlalu semangat, aku pikir gue gosok lagi nih biar masuk 3 diamond, akhirnya malah enggak. Jadi begitu dia bilang oke diamond, selesaikan dulu, rapiin dulu. Nah, ingat teman-teman, banyak kejadian member yang di Semarang kemarin sampai akhirnya dia mau laporkan si Jo ke polisi karena dia tidak bisa posting sendiri. Nah, ketika Anda dapat member, tolong, aku minta tolong langsung diedit di depan mata dia, kecuali dia masih sibuk banget. Karena itu hak dia, nggak boleh kita langgar. Suruh dia edit sendiri. Kita kasih tahu caranya, udah mau 2 jam, 3 jam nggak apa-apa, suruh dia edit sampai selesai. Yang inget ya. Nah, nanti besoknya baru belajar back office lagi. Gimana caranya ngedit, gimana caranya posting, gimana caranya ambil bonus. Ajarin dia, paksa dia. Ya, jangan sekali-sekali Anda mau jadi sinterklas. Semua orang Anda urusin posting ini mati teman-teman. Kalau kayak aku gila Bu, ada jutaan orang di bawah aku harus postingin kapan gue tidur.
Jadi harus diedit saat itu juga. Dan kalau orang udah kasih duit, Safiuddin tahu yang sebut aksi ya, pernah hampir jadi kasus polisi juga, gara-gara tidak langsung diposting. Ketika orang respon duit, postingkan teman-teman. Ya, jangan nunda-nunda. Terus satu lagi kebiasaan yang buruk adalah ketika Anda sudah berkembang nanti, setiap hari lebih dari 10 kali. Sayang, karena kali ke-11 cuma 100.000, ditahan teman-teman, diposting besoknya. Jangan biasain kayak gitu loh. Karena akhirnya nanti Anda mungkin ya, menurut aku itu akan jadi hukuman kita kayak azab dari atas. Akhirnya lu gak pernah lebih dari 10 kali. Ingat tuh, jadi kalau memang 11-12 ya udahlah. Yang penting kan jadi bushido ya. Nanti kalian udah berkembang ya, setiap hari 10 kali berarti 3 juta, lalu 80% 2,4. Lumayan gak ya teman-teman kalau 2,4 juta sehari? Wah, ini memang lapar bro. Harusnya jam-jam segini dikasih bro. Hah? Lapar banget tuh. Oke teman-teman, sudah sampai kita bahas pilar-pilar dari perusahaan, untuk bagaimana caranya kita berdamai dengan penolakan. Sekarang aku lebih baik bikin tanya jawab dulu supaya kalian gak terlalu lesu. Ada yang mau tanya jawab di sini? Tanya deh. Mbak, apa kesulitan di lapangan? Di mensosnya enak saya. Ya, yang paling membuat susah di lapangan apa? Saya di lapangan itu. Enggak sih sebenarnya kalau saya alhamdulillah bisa Lancar. Oke. Itu apa? Intinya sama, Ada. intinya sama nih Bapak. Kalau mau satu ngajak seorang pun katanya kan itu kan pasti mahal, ya kan? Ya udah tahu ya, udah Ya. ada tadi ya udah. Ya. Kan belum coba. Sama. Ada orang yang join dulu, member atau pesertanya. Oh, oke. Kalau Bapak ini tanya, ketika ngajak orang join, apakah di-memberkan dulu langsung untuk bisnis atau hanya produknya saja? Tergantung orangnya gimana. Gak bisa menjawab di sini. Misalnya orangnya lagi sakit ya udah, jelas produk aja Pak. Ya kan? Agak jauh sih. Tapi kalau memang dia hobi bisnis, ya kita tawarin bisnisnya. Cuman gini ya, ini aku loh, maksudnya aku gak bilang kalian salah kan. Kalau aku pakai statistik sama waktu ngembangin HC pertama kali, aku Niko dengan perusahaan dengan pakai statistik. Kota terbesar apa? Jakarta dulu kita gasah. Oke, Jabodetabek dulu. Setelah itu Surabaya. Nomor 2 kan kota terbesar. 3 Medan. Jadi kita pakai cara seperti itu. Nah, aku mau tanya sama teman-teman, berapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit di kota Pontianak ini? 1 juta ada? Nggak mungkin, oke? Nggak mungkin. Orang satu rumah sakit kapasitasnya paling-paling cuma 3-4 ribu itu kalau rumah sakit yang besar, oke? Rumah sakit Pontianak ada berapa? 100 ada? Nggak ada, paling 20 ada? Oke, 20 dikali 3.000 misalnya, nggak ada ya 3.000 kecil-kecil rumah sakitnya. 2.000 dikali 2.500 berarti ada 5.000 ya. 50.000 atau 5.000 ya? 50.000. Jadi ada 50.000 orang sakit di sini di kota ini. Penduduknya berapa? 4,5, 45 juta. 7 juta Kalimantan Barat, Ya, Pontianak. 800.000. Oke. Jadi ada 750.000 yang sehat, benar? Berarti ada 5 kali lipat orang yang sehat. Kenapa cari orang sakit? Jadi kalau prospek, kalau Bapak tanya, aku pribadi, aku gak pernah cari orang sakit walaupun aku dokter. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Kecuali kebetulan ketemu orang sakit. Paham bahasa aku dapat sini? Aku tidak pernah khusus. Jadi aku pernah di Lampung, ada ibu-ibu itu tahun ketiga, aku lihat nyatet apa sih? Wih, nyatet nama orang enggak? Nyatet gitu. Aku bilang, nyatet apa Bu? Oh ini teman-teman saya yang sakit dokter, ada sakit giginya retak, diabetes, buat apaan Bu? Aku mau tawarin produknya. Wah Allah, bukan gak boleh teman-teman, tapi kalian bilang, oh gue bushido ya, gak mungkin jadi bushido. Kalian tahu gak jadi bushido itu gimana? 20.000 rubi kanan, 20.000 rubi di kiri, ya. Dalam waktu 1 tahun, kalian bisa jual 40.000 rubi setahun dengan cara nggak bisa.
besar. Ya. Jadi jangan bikin daftar nama orang sakit. Ngapain? Nggak ada gunanya teman-teman. Tapi boleh nggak kalau ketemu orang sakit kita jelasin? Oh boleh Pak. Itu jawabannya. Kalau aku loh, aku nggak bilang diri aku paling benar. Aku kan sharing soal ini, gitu ya. Ayo siapa? Kesulitan apa lagi? Nih Pak, ini Ibu apa Bu kesulitan itu? Aku lembut sekali Ibu ngomongnya, luar biasa. Kasih dok. Lapar atau kenapa? Iya. Iya. Ini dok, saya ada satu pasien, dia sudah masuk member. Terus kemudian udah masuk member semangat nih dok. Nanti pas saya sembuh saya keselamatan katanya gitu kan. Terus baru satu paket diminumnya udah keluar ini dok, efek samping nya tuh. Saya ini mengambil ini saya menunggu lalu berhenti dok. Alergi. Iya. Itu kalau produk kayak gitu. Ini Mbak ini cek ini sama. Oh dulu ini adek udah pernah coba prospek saya. Kenapa kamu ikut? Enggak sore ini kenapa kamu ikut? Nah? Keren banget. Anakmu ya? Pengen tahu ilmunya? Buat apa? Kamu tahu ilmunya buat apa? Keren banget. Nanti ngobrol ya habis ini ya, habis ini acara ya, ya. Keren. Kamu pengen lagi apa? Serius anak kenanya? Sebut aja. Enggak, yang kamu pengen apa sekarang? Yang kebayang? Aku nanya tadi kebayang sesuatu kan? Kebayang kan? Ya, sebut. Kebayang apa? Kamu pengen apa? Sebut. Lagi ada sesuatu kan mau pikir kan? Sebut coba. Apa? Jangan takut. Nggak usah takut, sebut apa? Kamu apa yang lagi pikir? Coba sebutin. Pengen apa? Ayo. Hah? Pengen. Iya sebut. Hah? Ayo jangan malu. Sebut. Enggak apa-apa, sebut. Berani. Pengen apa? Sekarang. Keluarga buka. Wuih. Kamu tahu angkanya ya? Banyak di Kementerian Agama ya. Kalau nggak tahu kamu hubungin aku banyak kenal orang Kementerian Agama. Jadi kamu harus bisa. Jadi kalau meleset itu apa turun bawahnya dikit kan umroh ya? Betul ya? Nah umroh itu yang paling mahal antara 50 juta itu udah fit benar ya? Iya betul. Ya, kamu cari uang 50-60 juta itu sampai tanggal berapa kamu maunya? Kebayang nggak tanggalnya? Kebayang ya? Angka berapa? Tanggal berapa? Ada angka 8 ya? Ada? Sebut. 8 apa? Agustus? Bulan depan. Agustus? Tahun berapa? Tahun berapa? 2005. Wow. Woi, keren. Amin ya. Berarti kamu masih punya 8. Ini tanggal berapa? Tanggal 26. Ada 12 hari. Jadi kalau kamu cari duit sama 30-40 juta, kamu bagi berapa? 14 hari. Jadi satu hari kamu harus dapat duit 3 jutaan. Kalau kamu ada diamond, kamu sponsorin 1 diamond aja setiap hari, bapakmu bisa umroh bulan depan. Mau nangis ya Pak? Nah, apa kesulitan? Kesulitan untuk kadang-kadang karena kan mereka sering bilang produknya pertama tadi mahal, saya udah dapat solusinya untuk menjelaskan mahal dibandingkan apa gitu kan jawabannya. Lalu
kesulitan kedua, ketika saya ngajak mereka bilang kendalanya suaminya tidak mengizinkan lah, seperti itu karena sudah Nggak ada jawabannya kan? Pakai kalimat tadi. Iya. Dulu sama seperti kamu, suamiku juga nggak izinin misalnya begitu. Jadi itu yang dipakai. Walaupun suamimu izinin ataupun misalnya suamimu nggak ada apa, itu cara jawabnya. Jadi 3 kalimat ajaib itu dilatih Mbak dengan kaca. Ini teman-teman nanti di rumah bikin daftar penolakan. Ada namanya 12 penolakan klasik. 1, mahal, tidak punya waktu, tidak punya teman, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian, males, takut ditolak. Itu namanya 12 penolakan yang klasik. Ya, jawab dengan 3 itu beres. Latihan sendiri. Maksudnya apa kesulitan yang paling sering? Satu lagi mereka pernah saya prospek lalu dia jawabannya saya nggak bisa bisnis di bidang itu. Ya sama, jawabannya udah 3. Jadi kalau penolakan jawabannya tadi 3 itu ada latih sendiri. Kalau bingung telepon latih lagi telepon lagi sama kayak main pingpong. Ya, maksudnya nggak boleh. Belakangnya apa? Biasanya apa? Kesulitan apa? Oh sudah, Bapak. Gini. Jadi kadang kan saya tuh dapat mitra itu bukan karena saya prospek saat itu. Jadi kadang tuh tiba-tiba ada nelpon gitu kan, dapat dari mana-mana gitu. Jadi mereka tuh langsung bilang, Bang ini benarkah yang jualan IC gitu kan. Jadi kadang mereka langsung bilang cukup kirim yang ini sampai ini ya. Nah di situ tuh kita tuh perlu nggak nanyain lagi mau member gitu, atau udah terima aja gitu, nanti setelah berikutnya baru di member gitu. Ini ya teman-teman, aku nganggap setiap orang beli 2 box dia punya hak untuk jadi member Ruby. Soalnya gini, dulu pernah kan ada orang beli 2 box gitu. Ini kalau 2 box ini yang ada keuntungannya di member gratis ya. Jadi mereka tuh malah kalau udah dengar kata member udah kepikiran yang ada. Nah, jadi gini ya, cara jawabnya gini. Jadi kalau ada orang beli 2 box, aku selalu bilang, Bu, Bapak, Mas, Mbak, Cici, Koko, ini ada hak untuk jadi member ketika Anda beli 2 box. Haknya mau diambil atau tidak? Itu dulu. Gitu kan. Nah, kalau dia bilang enggak ya, kita nggak dosa lagi. Ya udah, buat upgrade sendiri aja. Saya kan baru masuk. Kami sama baru mau join. Jadi hari ini kami mudah-mudahan sedikit sudah paham. Iya. Insya Allah ya Pak. Kayaknya udah dibahas kesulitan. Ini ada sama. Ada yang lain nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Dwi Endah, asal dari Pontianak. Begini Dok, saya ini kan baru kurang lebih 1 bulan. Jadi kendala saya seperti ini. Saya kan dalam kondisi juga sakit ya. Jadi untuk meyakinkan teman-teman saya ini yang di sekitar bahwa produk ini bagus itu susah Dok, karena mereka tuh melihat saya tunggu sembuh dulu. Kalau saya masih sakit, mereka tidak akan tertarik. Jadi solusinya seperti apa dulu? Terima kasih. Solusinya Mbak harus ubah mindsetmu sendiri. Aku kemarin ada tim di Jogja, kecelakaan, lalu operasi dokternya agak goblok, jadi kena osteoartritis. Apa itu udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Jadi di acara dia nanya sama, ada pakai tongkat, enggak kan enggak? Tambah apa? Tambah kanker, tambah penyakit gitu enggak? Kami nggak tahu nggak sakit. Kalau dia tahu dia pakai tongkat, dia nanya gimana cara prospek produk kesehatan, sedangkan saya sendiri tulangnya nggak sembuh-sembuh. Ini caranya. Aku bilang sama dia, justru tongkatmu itu jadi senjata. Ya, aku ketemu dirimu, ada orang datang ke Mbak Yumi, datang pakai tongkat. Caranya dia nyampaikan itu yang paling penting. Makanya teman-teman
cara menyampaikan sesuatu jauh lebih penting dari apa yang disampaikan. Oke? Yang kita sampaikan itu yang didengerin. Kalau aku bilang gini, kamu lihat nggak aku pakai tongkat gara-gara gagal nih operasinya dan sebagainya, tapi aku semangat banget kerjanya aja. Kamu kakimu normal, semuanya normal, masa kamu nggak semangat? Mau nggak kamu join sama orang seperti aku, cacat tapi akan penuh perhatian dan penuh dedikasi untuk bekerja sama dengan kamu? Kamu mau join sama saya? Mau join kok. Oke? Jadi Pak Ibu bilang, aku ini sakit, aku nggak tahu sakit apa. Karena aku lagi sakit, aku nggak tahu kapan ajal aku datang. Misalnya begitu, misalnya. Ya, jadi aku mau berjuang mati-matian sebelum ajal aku itu datang. Dan kamu adalah orang yang sangat penting dalam hidup aku. Kamu mau jadi sama aku? Oke, doain Pak. Itu caranya. Oke ya? Siap. Belum enggak? Ada? Kalau udah karatan jangan nanya lagi. Silakan. Emang bajunya cuma bersama? Oh ini dari Wenar ya? Wenar Bali? Enggak? Wenar? Oh siap. Jadi gini Pak Dokter, ya. Nah saya sudah sering beberapa kali mendatangi orang kayaknya tuh yang punya keluhan lah. Kayaknya dia tuh lebih tepat lihat memang membutuhkan produk ini. Ya. Jadi saya sudah datangi terutama dari orang terdekat, dari keluarga gitu. Ya. Tapi sejauh ini yang pernah saya tawarin begini, kita jelas saya langsung tawarkan produknya bisa untuk ini berarti. Tapi sejauh ini belum ada yang Ya apa-apa. Saya sudah member itu lebih dari setahun. Ya, Saya sudah di ini. Terus ini lagi. Ini untuk penjualan Pak Dokter. Ini harganya kita tahu kan satu box ini 1 juta lah Pak Dokter. Ya. Kalau satu paket kan 36. Ya. Apakah boleh saya menawarin orang umpama 3 juta terus 3 juta 400 gitu? Ya. Di bawah harga gitu. Ya, oke. Aku segera jawab Pak. Yang pertama kalau soal merekrut, mungkin mudah-mudahan sore hari ini Bapak dapat input baru, trik-trik baru untuk Bapak prospek. Mudah-mudahan ya kalau Bapak catat nanti. Terus kedua, kita tidak boleh jual di bawah harga dengan alasan apapun. Jadi dengan alasan apapun, misalnya kasihan, aku punya tante kandung karena nggak ngerti kan, jadi dia ditelepon orang itu video call Pak, ibunya lagi pekak gitu di ICU. Nah dia minta tolong dikurangi sedikit harganya supaya dia mampu beli untuk ibunya, padahal itu jebakan dari perusahaan. Dan tante itu jawab iya. 7 diamond. Jadi jangan. Jadi ya. Dengan alasan apa? Ya. Dia keluhannya jalannya ini kakinya. Dia udah 1 mingguan dia produk ini. Memang ada beberapa teman saya datang ke teman baik tadi. Waktu ini beberapa ini sudah mendengar. Tanya saya berapa? Saya bilang ini. Saya hanya memastikan beli kalau sudah mau beli langsung dengan perusahaan harga ya. Dia proses jual mahal deh. Saya Jadi kalau namanya undercutting itu gini Pak. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak, Bapak kenapa jual rokok? Kenapa nggak jual ganja aja ya? Nggak apa-apa. Jadi selama orang itu yang melanggar dan Bapak nggak melanggar ya udah. Ya istilahnya kalau Bapak lagi nonton YouTube ada iklan ya di skip aja. Cari orang lain. Jadi kalau orang negatif tinggalin aja Pak. Bapak kayaknya senior ya udah di dunianya. Terus kalau kita baris di depan yang dipikir bos dia loh ya. Maksudnya direkturnya dia loh, bukan kita loh ya. Terima kasih ya Pak ya udah datang ya. Dari jalur kanan ya kan? Ada lagi Bapak? Oke, terima kasih Pak ya udah datang ya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Saya pernah perkenalkan nama saya David. Saya sudah join 1 tahun kemarin. Ada satu saya tawarkan orang, cuma jawabannya begini, katanya, aku sudah pernah pakai itu katanya, 2 tahun lagi, mana ada sembuh-sembuh. Ya udah,
dia bilang aku udah pakai produk AFC tapi aku juga nggak sembuh dan sebagainya. Ya sekarang aku tanya sama teman-teman, kesembuhan itu datangnya hanya dari yang di atas, itu pasti, oke? Lalu kedua, yang namanya AFC bukan obat teman-teman. AFC itu adalah makanan kesehatan, makanan kesehatan yang organik. Jadi jangan begini. Ini juga mengingatkan teman-teman, jangan pasang tagar itu kita ini adalah suplemen, jangan pasang tagar kita stem cell, bukan ya. Kita adalah makanan kesehatan yang organik. Organik itu maksudnya tidak ada zat kimia, tapi bukan herbal juga, karena kita juga ada hewaninya, gitu ya. Jadi kita makanan kesehatan yang memiliki paten fungsi, oke mas? Nah paten fungsi ini akan bantu tubuh kita untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang ada. Kalau dia bilang dia sakit, minum AFC 2 tahun tidak sembuh-sembuh, pertanyaan pertama yang harus kita tanya, kamu sakitnya apa? Diagnosanya apa? Oke? Terus diagnosa kamu itu diobati nggak oleh yang mendiagnosamu? Misalnya TBC paru, minum nggak obat TBC? Gitu loh. Jadi itu harus kita tanya. Jadi jangan karena orang ngomong gitu, terus kita langsung down gitu, langsung kitanya ragu gitu. Sama misalnya gini, aku mau buka restoran Padang di sini, tanyalah sama orang yang sukses bisnis restoran Padang di sini. Jangan yang baru 2-3 hari lalu restoran Padangnya tutup, ngerti? Jadi kalau dia ngeyel terus, itu namanya kalau leaderku dulu bilang gen pecundang. Apa bedanya gen pecundang dengan gen juara? Gen pecundang selalu ada masalah terhadap solusi yang diberikan kepada dirinya. Itu pecundang namanya. Nah, kalau gen juara selalu ada solusi dari setiap masalah yang ada. Itu bedanya. Oke? Nah, dia yang mana dulu? Misalnya ada orang telepon, Mas, motor gue bocor nih. Kamu di mana? Misalnya di Bandara Kubur Raya misalnya itu. Di dekat apa? Misalnya dia bilang di dekat bandara. Oh itu maju dikit sekitar 200 meter ada bengkel. Aduh, mahal mas. Oh ya sudah, ini ada yang di dekat universitas itu namanya. Nah, di dalam hutan ada lagi tuh bengkel. Aduh jauh mas, gimana dorongnya? Oh ada tuh di dekat di dalam bandara. Orang Makassar Pura punya, aduh takut mas, nanti aku dimarahin sama orang. Kalau gitu jual aja bro motornya gitu loh. Ngerti ya? Kalau orang yang juara nggak seperti itu, paham? Jangan kotori pikiran kita dengan orang yang negatif. Oke? Jadi kalau ada orang nolak, nggak usah lah kita ngemis-ngemis. Orang tolak tinggalin dulu. Yang penting apa tadi ingat dari sih tujuan prospek apa? Apa menurut? Membuat diri kita apa namamu deh? Siti? Siti aja. Halo, terima kasih. Lagi nih, nama saya Rizal Mali. Saya udah 4 hari ini ada member, tapi belum gabung, tapi dia masuk mau beli produk. Dia kena sapu jepit, dia udah 1,5 tahun sapu jepit, udah berobat kemana-mana. Kemarin terakhir berobat ke Jawa, terapi 1 bulan, tidak bisa apa-apa juga. Dia kemarin beli produk kita, beli Subas Mopsu. Saya anjurkan minum Subas Mopsu pagi sama malam, pagi 2. Dia sampai sekarang nih malah tidak mau pakai obat dokter. Dia bilang obat dokter ini menyakitkan saya tidak bisa sembuh, badan saya sakit terus. Tapi udah ini kemarin malah dia lagi naikkan seperti ini lagi, naikkan kayak dosis itu. Dia 3 kali 1 hari malahan ini, pagi, siang, sore itu. Kemarin dia gabung saya. Cuma yang sakitnya itu belum ada prosesnya, tapi untuk tidurnya udah lumayan enaknya. Nah untuk hal ini
untuk ini apakah dia sebaiknya tidak menggunakan obat dokter lagi atau gimana gitu. Karena dia ini udah nggak mau sama sekali Pak Dokter menggunakan obat dokternya gitu. Saya khawatir juga gitu kan. Ya, kata jadi tidak ada kesembuhan atau gimana gitu. Baik, oke, terima kasih Pak. Kalau aku sarannya pertama adalah sampaikan kepada dia edukasi yang benar aja. Jadi maksudnya sebenarnya si obat dokter itu ketika aku ngobrol sama dokter Wibi tadi sore misalnya gitu bilang, jadi bawa aku Pak, jadi ada orang ketiga dianjurkan untuk tetap minum aja cuma tapering down. Jadi misalnya sehari 3 lo obat dokternya kurangin jadi 2, jadi 1 baru dulu di bahasa halusnya. Ya, karena kalau kita paksa dia tetap minum dia udah gak suka. Nah, istilahnya kalau lu udah mau cerai ya pelan-pelan deh. Ya kan misalnya bisa rumah dulu kayak gitu. Jadi bertahap. Tapi suara bapak kok jadi menggelegar, jadi panas ya makan luar dari bapak. Oh iya. Mungkin selama ini prospeknya salah mungkin Pak. Iya. Banyak kejauhan sakit pada orang yang mau join gitu kan. Iya. Lagi. Yang mudah-mudahan sore ini bikin kalian berubah. Tapi sebenarnya di semua daerah aku bawain sama Niko semuanya berubah sih dan hasilnya akan berubah. Jadi teman-teman kadang-kadang kita tuh bukan bodoh, tapi kita nggak tahu caranya aja. Nah inilah cara aku sehingga akhirnya aku bisa jadi Gus Indo tuh simpel-simpel. Jadi aku nggak mau cekokin kalian dengan training yang bikin ribet. Catat gitu, bikin daftar nama, inilah dan ini bikin janji ketemu. Udah nggak musim yang gitu. Orang udah nggak tertarik lagi. Jadi orang hanya berusaha membuat dirinya menarik sehingga orang itu tetap mau dikontak antar perusahaan. Ada lagi nggak yang mau nanya? Boleh aja. Terserah ibu pakai cara apa, asal ibu tanya dulu sama orang pusat. Karena ada aturan tertentu yang aku kadang-kadang juga nggak tahu. Menurut aku nggak apa-apa, menurut pusat ada apa-apa, nanti ibu bisa share. Kalau aku bilang boleh-boleh aja, cuman kan ya lebih enak tanya, karena nanti dipikir kita jualan online kan repot ya. Jadi ada alder tanya aja dulu ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Capek nggak? Capek ya? Memang bahan yang dibawain harusnya bukan cuma sehari, bukan cuma 2 jam, cuman ini aku kan jarang kesini. Terus Pontianak ini daerah yang aku cintai bener karena aku bangun udah 7 tahun. Jadi aku pengen ini bisa maju. Jadi aku cekokin ini banyak sekali. Sebenarnya yang aku sampaikan ini kayak cerita, cuman ini banyak. Kalau kalian lakukan, kalian tahu cuma Toreda gampang banget. Gampang banget. Karena Toreda itu hanya perlu 1 paket atau 1 ruby setiap 3 hari kok, dari mulai periode sampai akhir. Oke, 2 box 3 hari. Jadi kalau kalian nggak bisa Toreda ada 2, memang kalian nggak kerjakan. Kedua, strateginya aja salah. Ya, jadi paling minimal Toreda semua. Terus ini ada trip, ke Chongqing lah, umroh lah kalau bisa umroh dan sebagainya. Jadi mulai bikin target yang tadi kami ngobrol sama leader utamanya Robi. Jadi kemarin malam ya, jadi bikin reward dan punishment. Kemarin lucu aku bawa itu Semarang, akhirnya yang berani maju ke depan cuma 2 orang. Ya. Dan aku yakin dua-duanya jadi, sebabnya targetnya cuma Toreda, masa nggak bisa. Oke, apa itu reward dan punishment teman-teman? Gini, misalnya ada yang berani ke depan dan dia bilang di depan umum, saya nama bersumpah bahwa saya pasti jadi samurai misalnya atau Toreda pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Kalau enggak saya akan lari telanjang keliling Pontianak. Ada yang berani? Enggak. Ini enggak ada orang menawar. Ada yang berani? Kalau ada yang berani boleh kebiri aku kalau nggak jadi. Pasti jadi, teman-teman. Ayo. Ada lagi? Ada lagi yang berani? Ada lagi nggak berani? Ayo. Ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berani bersumpah saya pengen jadi samurai kita tadi ya. Toreda ya. Tapi saya baru Pak, saya belum tahu tahap-tahap ini ya. Cuma saya yakin dengan produk ini. Memang saya ini Pak, memang saya awalnya memang dunia saya ya Pak ya. Dari saya alhamdulillah hidupnya dari nol ada usahanya itu dari dunia kontraktor sampai dunia politik ya Pak ya. Sampai akhirnya sejujurnya saya terjadi pembunuhan karakter loh Pak. Dokter tadi cerita ya Pak ya, kita mesti
dukung dengan anak-anak loh Pak saat ini. Dari awal dari berapa tahun yang lalu lah ya kejadian ini gitu loh, karena ini rumah tangga lah Pak ya. Jadi saya langsung saya pilih keluarga. Sementara di saat saya sekarang alhamdulillah anak-anak sudah selesai, anak-anak enggak ingat saya untuk berusaha lagi ya. Sementara saya berpikir manusia berguna di mata Allah itu, yang berguna mulia di mata Allah kan berguna untuk orang banyak gitu. Masalahnya, saya mesti pakai uang saya pribadi saya bisa. Sementara saya punya kemampuan loh dokter. Insya Allah buat untuk ngelobi ini tadi ya dokter, insya Allah itu bidang saya. Saya yakin. Saya nggak ada orang saya dokter. Saya memang kalangan pertemanan saya memang ke atas kan dari dunia kontraktor itu tadi gitu ya, insya Allah gitu loh ya. Karena saya punya keyakinan. Tapi kalau didukung juga ya dokter, didukung dengan baca doa-doa teman-teman semua ya. Nanti itu kan ada di demi kita kan di data tanya deh dia mau apa aja bukan semua itu. Dari itu apa ya? Nanti ada di demi itu yang buat itu apa itu bilang Robi. Serum ya. Pasti keren. Jadi pasti nih. Siapa berani taruh yang masuk? Dia pasti jadi toredan. Kita taruh sama siapa berani? Siapa berani? Kalau dia nggak jadi aku kasih kalian 1 juta. Kalau dia jadi toredan bayar aku 1 juta aja. Siapa berani taruh yang masuk? Ya. Berani? Berani ya? Maksudnya dokter? Dia jadi toredan. Berani saya dokter. Oh iya, tapi bukan periode sekarang. Ini kan sudah. Oh iya, dokter tahun depan. 2026 ya? Siap. Oke. Kalau dia jadi toredan mbak bayar aku 100 juta. Kalau dia nggak jadi toredan kasih 1 juta. Siap dokter. Oke. Taruh kita ya. Ya, terima. Hati-hati loh, toredan loh mbak. Nanti ini orang ini. Pak, kalau 1 tahun mulai ya. Pak, kalau 1 tahun